Ramadhani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel @salamadani TV. Saluran yang menyajikan berbagai info keagamaan, baik tauhid, syariah, ibadah, maupun muamalah. Setiap episode menyajikan sesuatu yang menarik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Channel ini diproduksi oleh Strategic Communication Center, SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Fikom Unisba. Terima kasih atas dukungan Anda dan selamat menikmati, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menelusuri makna jihad para santri. Setiap 22 Oktober, kita memperingati Hari Santri Nasional dengan penghargaan dan syukur. Tahun ini, tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia mengapresiasi peran santri dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kontribusi para ulama seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan Ormas Muhammadiyah, 18 November 1912 di Yogyakarta, Kiai Haji Mas Abdurrahman bin Kamas Jamal dengan mendirikan Ormas Matlaul Anwar 10 Juli 1916 di Menes, Banten, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan mendirikan Ormas Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926 di Surabaya. Salah satu kontribusi penting para ulama adalah resolusi jihad yang digagas Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai tonggak semangat perjuangan bangsa. Makna santri secara umum adalah pribadi yang beribadah secara baik. Oleh karena itu, tanggung jawab santri sangat besar, yaitu menggantikan peran kiai dalam membimbing umat dan menjaga keutuhan bangsa apabila para kiai telah wafat. Dalam kitab Alfiyah karya Ibnu Malik, terdapat bait yang menggambarkan makna kesiapan ini. Wa mayalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'robi idza mahudifa. Sebagai mudhof ilaih, santri harus siap menggantikan posisi mudhof, yaitu menggantikan kiai apabila telah tiada. Dahulu, para kiai berjuang dengan mengangkat senjata melawan penjajah melalui resolusi jihad. Kini santri berjuang dengan mengangkat pena dan memanfaatkan seluruh fasilitas penyebaran ilmu, terutama ilmu agama untuk melawan kebodohan dan kemunduran agama dan bangsa. Jika pada zaman dahulu perjuangan dilakukan melalui jalur fisik, seperti pada peristiwa resolusi jihad, maka di era kini, para santri dituntut untuk berjuang dengan cara yang lebih relevan, yaitu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua ini dilakukan untuk melawan segala bentuk kebodohan dan kemunduran yang dapat mengancam agama dan bangsa. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan falamla nafaro min kulli firqati minhum ta'ifatul liyatafaqahu fidini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Artinya, tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi, tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Perjuangan untuk meraih kemerdekaan tidak hanya terbatas peperangan fisik semata. Perjuangan intelektual melalui pengembangan ilmu pengetahuan juga sangatlah penting, sebab hakikat kemerdekaan tidak hanya membebaskan masyarakat dari penjajahan fisik semata, melainkan juga membebaskan mereka dari belenggu kebodohan yang dapat menghambat kemajuan bangsa. Arti jihad. Secara bahasa, jihad berasal dari kata jahad, yang berarti berusaha dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan seluruh kemampuan. Dalam konteks yang lebih luas, makna jihad tidak hanya terbatas pada perjuangan fisik melawan musuh belaka, namun juga mencakup upaya melawan godaan setan dan hawa nafsu yang ada dalam diri manusia. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam hadis, Roja'na minal jihadil ashgori ilal jihadil akbar. Artinya, kita pulang dari pertempuran yang kecil menuju pertempuran yang besar. Begitupun jihad bukan hanya melulu berarti peperangan.
Jihad mencakup segala bentuk usaha keras untuk kebaikan seperti mendakwahkan Islam, berdiskusi mencari kebenaran, berkarya untuk umat, dan melawan ketidakadilan. Mufasir terkemuka Imam Al-Ulusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani menuturkan, wa yustadillu bil dayati alal wajhil ma'suri ala idmil jihadil ulama'i li anda idini bima yuriduna alaihim minal adilati. Artinya, dan ayat ini dapat dijadikan dalil terhadap cara yang telah disebutkan perihal agungnya jihad para ulama dalam memerangi musuh-musuh agama, yaitu dengan menyampaikan argumen-argumen yang mereka kemukakan. Jihad dalam Islam semata-mata merupakan wasilah atau perantara untuk mencapai tujuan utama, yakni memberikan hidayah atau petunjuk bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, metode penyampaian ilmu seperti berdakwah dan mengembangkan ilmu pengetahuan jauh lebih efektif dan dianjurkan dibandingkan dengan perperangan. Syekh Wahbah Bikri Muhammad Syatta Ad-Dimyati menyebutkan dalam kitab Hasyiyah Iyanatut Tholibin, beliau berkata, wa wujubul jihadi wujubul wasaili lal maqasidi idil maksudu bil qatali innama huwa lihidayati wa ma siwaha minasyahadati amma qatslul kufari falaisa bimaksudun hatta law amkanal hidayatu bi iqamatid dalili bi ghairi jihadin kana aula minal jihad. Artinya, kewajiban jihad adalah wasilah, bukan tujuan, karena tujuan perang aslinya adalah untuk memberikan petunjuk kebenaran. Dengan begitu, maka membunuh orang-orang kafir bukanlah tujuan yang sebenarnya. Sehingga seandainya hidayah bisa disampaikan dan dihasilkan dengan cara menunjukkan dalil-dalil dengan tidak adanya peperangan, maka hal ini lebih utama daripada peperangan. Oleh karena itu, manifestasi jihad santri di masa kini ialah dengan menyebarluaskan ilmu agama yang diperolehnya untuk mencerdaskan masyarakat dan membatangi mereka dari pengaruh ideologi yang menyimpang. Sebagaimana tentara dibekali keterampilan militer, santri juga harus dibekali ilmu agama yang mendalam di bawah bimbingan para kiai. Tugas santri masa kini adalah berperang dalam menyebarkan ilmu yang diperolehnya kepada masyarakat luas agar kebodohan dan penyesatan ideologi agama dapat ditepis. Sama seperti tentara yang mempersiapkan diri berperang dengan kemampuan dan senjata, santri harus membekali diri dengan ilmu agama yang kuat dan kompeten dari para kiai. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munirnya, beliau mengatakan, yajibu ayyakunal maksudu minat tafakuhi wa ta'allumi da'watil khalqi ilal haqqi wa irsyadihim ila dinil qawimi. Artinya, maksud dari memahami dan mempelajari ilmu agama harusnya adalah mengajak masyarakat kepada kebenaran dan membimbing mereka kepada agama yang lurus dan ajaran yang benar. Peringatan Hari Santri Nasional bukan hanya seremoni mengenang perjuangan masa lalu, ajakan nyata untuk melanjutkan perjuangan demi menegakkan agama dan bangsa. Dalam semangat itu, mari renungkan syair Sifate Murid Ingkang Bagus, yang mengajarkan 5 sifat mulia bagi santri dan siapa saja yang mengharapkan kebaikan serta keberkahan. Pertama, berbaik sangka kepada guru dan mencontoh akhlak mulianya. Berprasangka positif kepada guru adalah fondasi penting dalam menuntut ilmu. Dengan meneladani akhlak mulia guru, kita tidak hanya mendapatkan ilmu secara formal, tapi juga membentuk pribadi yang beradab dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kedua, melaksanakan perintah guru dengan ketulusan hati. Mengikuti instruksi guru bukan sekedar kewajiban formal semata, tapi harus datang dari keikhlasan. Ketulusan ini menjadikan setiap perbuatan kita bernilai ibadah dan membawa manfaat, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi umat. Ketiga, menjauhi maksiat dan taat pada syariat Islam. Santri sejati harus senantiasa menjaga kebersihan hati dan jiwa dengan menaati ajaran Islam secara menyeluruh. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat adalah bagian dari menjaga diri agar selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, menerima nasihat guru dengan sikap tawadhuh dan menahan diri.
Sikap rendah hati dan kesanggupan membuka hati untuk menerima koreksi sangat penting agar kita terus belajar dan memperbaiki diri. Jangan sampai rasa sombong atau membangkang menghalangi proses pembelajaran yang membawa kita kepada kebaikan. Kelima, menghormati guru dan selalu mendoakan kebaikannya. Hormat dan doa kepada guru merupakan bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan yang telah diberikan dalam mendidik dan membimbing kita. Doa yang tulus menjadi sebab keberkahan ilmu yang kita peroleh. Kelima sifat mulia itu bukan sekedar cermin akhlak seorang santri, melainkan jalan menuju insan yang berilmu dan berakhlak luhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan atas perjuangan kita. Amin ya robbal alamin. Muhammad